Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua teman-teman sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah kita rasakan hari ini berupa nikmat sehat, semangat dan tentunya adalah sempat. Di pertemuan yang kedua pembelajaran Pancasila hari ini kita masih diberikan semangat yang luar biasa di dalam hal mengkaji Pancasila dalam kajian sejarah dan sebagai dasar negara. Perkenalkan saya dengan Hani Endang Nihayati yang akan membersamai teman-teman di dalam TM yang kedua, Pancasila dalam kajian sejarah dan sebagai dasar negara. Teman-teman sekalian, mahasiswa Universitas Airlangga, perlu juga saya mengingatkan bahwa di dalam pembelajaran kita ini untuk meningkatkan pendidikan kebangsaan serta karakter kita bagi mahasiswa Universitas Airlangga, yaitu kita, memiliki capaian pembelajaran, di mana mahasiswa harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan prestasi di bidang minat rumpun keahlian maupun lintas rumpun melalui pengenalan diri dan lingkungan, memiliki kebanggaan sebagai mahasiswa Universitas Airlangga dan bagian bangsa Indonesia yang berkarakter rendah hati, senang menolong, adaptif, berani, kolaboratif, berdasar pada nilai moral agama. Untuk itu, Pancasila merupakan salah satu urgensi dari pendidikan kebangsaan yang harus disampaikan kepada mahasiswa pendidikan tinggi agar supaya mahasiswa-mahasiswa nantinya memiliki kebanggaan, memiliki jiwa patriotisme, jiwa berdasar Pancasila tentunya. Teman-teman sekalian, di dalam kita melihat bahwa yang namanya lahirnya Pancasila jadi merupakan satu ideologi yang merupakan proses yang melibatkan perkembangan ide dan konsep dasar dari negara kita, negara Indonesia. Pancasila ini sebagai dasar negara yang memiliki nilai historis, memiliki sejarah yang panjang dan kompleks tentunya, mulai dari masa penjajahan hingga proklamasi kemerdekaan. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia akan dilihat sebagai sebuah negara. Indonesia membutuhkan satu konsepsi dan cita-cita. Dan perlu kita ingat bahwa kalau kita lihat secara perkembangannya, lahirnya Pancasila ini adalah merupakan hasil dari pemikiran bersama dan bukan dari hasil pemikiran seorang saja. Ini yang harus juga kita garis bawahi. Yang kedua, cita-cita kita bangsa Indonesia merupakan orientasi sebuah bangsa ke arah mana hendak digerakkan, atau bahwa lahirnya Pancasila dalam kajian sejarah ini merupakan cita-cita bagaimana bangsa ini akan digerakkan pada satu tujuan yang sama. Yang ketiga, tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran kecuali jika bangsa itu memiliki satu keyakinan. Sesuatu yang dipercaya memiliki dimensi moral guna menopang peradaban. Ini menurut John Gardner. Teman-teman sekalian, Pancasila ini kalau kita melihat dari kajian sejarah, bahwa melintasi tiga rangkaian yang sangat panjang, di mana kalau kita melihat mulai dari fase pembibitan, gitu ya, kemudian ada fase perumusan, kemudian juga apa namanya, di mana kemudian ada fase pengesahan sebelum, yaitu pengesahan tanggal 18 Agustus 1945. Jadi didefinisikan bahwa sejarah perjalanan Pancasila ini sebenarnya adalah merupakan rangkaian yang tidak pendek, tetapi adalah rangkaian panjang mulai dari tahun 1927, yaitu dengan mencari sintesa
antar ideologi menjadi kode kebangsaan, ya, atau civic nasionalisme. Kemudian yang berikutnya juga fase perumusan, di mana kalau kita melihat bahwa fase perumusan ini adalah apa namanya di dalam sidang BPUPKI yang eh, kita tahu dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana kemudian kita kenal tanggal 1 Juni ini adalah sebagai hari lahirnya Pancasila. Dan kemudian adalah fase pengesahan, di mana penetapan resmi Pancasila secara resmi diterima sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Teman-teman sekalian, bahwa kita tahu begitu ya, lahirnya dari ideologi Pancasila ini merupakan ya. Jadi kita tahu bersama bahwa lahirnya dari ideologi Pancasila ini tentunya adalah bagaimana adanya kesatuan sejarah, di mana di dalam sejarah itu tentunya akan kita lihat bahwa ada latar belakang historis di mana pada masa penjajahan, di mana pada masa penjajahan ini kehidupan sosial, politik gitu ya. Kita tahu bahwa pada masa penjajahan Belanda, bangsa Indonesia mengalami berbagai bentuk penindasan dan eksploitasi. Rasa nasionalisme dan keinginan untuk merdeka tumbuh seiring dengan meningkatnya kesadaran politik. Serta tentunya adalah dengan kesatuan nasib, kesatuan kebudayaan, kesatuan wilayah, kesatuan keyakinan dan kepercayaan atau kerohanian. Ini menjadi lahir dasar dari lahirnya ideologi Pancasila ini. Di mana kalau kita lihat begitu ya, bahwa mulai juga pada masa di mana dilatar belakangi dengan histori setelah kehidupan sosial politik pada masa penjajahan itu, kita juga akan melihat bahwa ada pergerakan nasional, di mana pergerakan nasional ini organisasi-organisasi pergerakan nasional kita tahu ya, misalnya yang kita ingat siapa? Seperti Budi Utomo, begitu ya. Serikat Islam dan Partai Nasional Indonesia mulai menekankan pentingnya ideologi dasar untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi inilah yang sebenarnya itu adalah lahirnya ideologi ini. Kemudian kita tahu juga gitu ya, di awal abad ke-20, di mana ketika pertemuan politik itu seperti apa gitu ya. Kalau kita tahu bahwa Kongres Pemuda di tahun 1928 itu memperkuat semangat persatuan, kesatuan di kalangan pemuda Indonesia. Jadi apa namanya? Sumpah Pemuda Oktober 1928 menegaskan tekad untuk bersatu dalam satu bahasa dan apa namanya satu bahasa dan satu negara. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya adalah akan lahirnya pada akhirnya adalah ideologi dari Pancasila, kemudian yang dilanjutkan dengan intensitas pembentukan dari ideologi yang Pancasila yang telah kita sebutkan di apa namanya yang telah kita bahas sebelumnya tadi. Teman-teman sekalian, melanjutkan lagi bahwa kalau kita perhatikan bahwasanya dari tiga fase, di mana tiga fase dari Pancasila ini, jadi ya pembentukan dari ideologi Pancasila tadi itu, bahwa kita akan melihat ada tiga fase, di mana yang sudah kita seperti yang kita sampaikan di awal tadi itu ada satu fase pembibitan, yang kedua ada fase perumusan. Dan yang ketiga adalah fase pengesahan. Ya, jadi artinya kan
fase Pancasila ini bukanlah sesuatu yang kemudian itu tiba-tiba muncul dari apa pemikiran satu orang, tetapi betul-betul ini adalah dari sebuah konsensus. Itu yang terpenting, teman-teman, yang nantinya ini menjadi satu hikmah untuk kita semua bahwa gitu ya, permusyawaratan, perwakilan, bagaimana sifat untuk senantiasa untuk apa ya, bekerja sama, bermusyawarah itu sebenarnya adalah menjadi satu keberhasilan utama bagaimana kita bisa untuk mewujudkan satu cita-cita bersama. Karena orientasi atau tujuan lahirnya Pancasila itu sebenarnya adalah adanya kebersamaan dari sebuah berorientasi pada satu tujuan. Kita bahas satu persatu. Di fase pembibitan ini sebenarnya adalah sekali lagi adalah munculnya rasa nasionalisme, religiusme atau agama, sosialisme gitu ya. Ini semua nanti menjadi sebenarnya inisiasi dari fase pembibitan gitu ya. Kemudian munculnya ide-ide. Kemudian setelah itu munculnya itu adalah kita masuk kepada fase yang kedua, yaitu adalah perumusan. Sekali lagi ketika kita berbicara masalah fase perumusan ini tentunya adalah kita akan melihat bahwa adanya sidang BPUPKI, begitu ya lahirnya. Jadi BPUPKI 1, kemudian juga BPUPKI 2, begitu ya. Jadi pembentukan dari BPUPKI ini yang diselenggarakan pada, jadi pembentukannya itu sendiri sebenarnya pada tanggal 29 April 1945, di mana Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jadi nanti kita jangan apa ya salah menafsirkan bahwa ternyata kemerdekaan Indonesia itu pemberian dari Jepang. Tidak, itu adalah usaha dari perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian eh, digelar sidang BPUPKI sendiri itu tanggal 29 Mei sampai kemudian 1 Juni 1945, di mana kalau kita melihat ini membahas tentang dasar negara gitu. Kemudian juga apa namanya dari sidang BPUPKI ini apa tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang ini Soekarno gitu ya mengemukakan gagasan mengenai dasar negara Indonesia. Soekarno memperkenalkan ini ada yang namanya 5 prinsip yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Makanya tanggal 1 Juni itu disebut dengan lahirnya Pancasila. Kemudian juga Profesor Dr. Supomo ini juga mengemukakan teori negara perseorangan, paham negara, kemudian negara kelas, paham negara integralistik, kemudian M. Yamin, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, serta peri kesejahteraan rakyat. Kemudian juga membentuk panitia 9, namanya Jakarta Charter atau kita kenal dengan Piagam Jakarta dan draft konstitusi negara. Teman-teman sekalian, kemudian fase perumusan ini dilanjutkan di sidang BPUPKI yang kedua, di mana dilaksanakan tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, 22 Juni rapat hubungan negara dengan agama, kemudian membentuk panitia perancang Undang-Undang 19 orang, kemudian mengesahkan dasar negara sebagai Piagam Jakarta, dan tanggal 16 Agustus dibentuk panitia tata bahasa, di mana nanti akan lahir rumusan dari Pancasila itu sendiri dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI. Ya. Kemudian kita masuk setelah fase perumusan ini selesai, maka kita masuk fase yang ketiga, di mana fase yang ketiga ini merupakan fase pengesahan.
Di mana fase pengesahan ini pada hakikatnya adalah diawali tanggal 17 Agustus 1945 gitu ya. Jadi sore hari wakil-wakil Indonesia di daerah Kaikium atau Indonesia Timur, di antaranya AA Maramis menyatakan keberatan dengan rumusan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya, jadi pada akhirnya inilah yang sebenarnya nanti kenapa pada akhirnya yang awalnya itu adalah sila pertama ketuhanan pada akhirnya gitu ya. Yang kemudian disepakati sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa yang disahkan kemudian pada rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Inilah yang sebenarnya tiga fase di mana kemudian bahwa apa namanya Pancasila ini menjadi satu ideologi. Artinya memang banyak sekali begitu ya di konsepsi gitu ya terjadi bahwa rumusan dari Pancasila itu sebagai dasar negara ini tentunya adalah sekali lagi menjadi bahwa pemikiran bersama gitu ya. Ini pemikiran bersama bahwa Pancasila itu adalah sebagai dasar negara. Dan kemudian tanggal 17 Agustus itu adalah sebagai puncak kulminasi dari perjuangan bangsa Indonesia menyatakan bahwa proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaan Indonesia dan ini diwakili oleh wakil dari bangsa Indonesia adalah atas nama bangsa Indonesia adalah Soekarno-Hatta. Teman-teman sekalian, beranjak kepada bagaimana sih sebenarnya Pancasila ini adalah sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara tentunya adalah ada berbagai landasan-landasan yang melatar belakangi mengapa ini pada akhirnya gitu ya Pancasila ini adalah sebagai dasar negara. Tentunya kita akan melihat dari berbagai macam landasan-landasan, baik itu landasan secara histori begitu, kemudian landasan secara kultural, landasan secara yuridis, dan landasan secara filosofis. Di dalam landasan historis kita melihat bahwa nilai-nilai Pancasila itu digali dari bangsa Indonesia sendiri. Kalau kita lihat dari apa namanya zaman histori mulai kerajaan, kemudian zaman penjajahan begitu ya, dan kemudian adalah ada cita-cita keinginan bahwa Pancasila ini tentunya adalah menjadi apa namanya panduan ideologi begitu ya bagi bangsa Indonesia di mana Pancasila ini memiliki apa namanya unsur sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki peran sentral tentunya di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, tentunya Pancasila juga memiliki begitu ya fungsi maupun landasan yang terpenting, baik itu landasan histori, kemudian kultural, yuridis maupun filosofis. Di dalam landasan historis, seperti yang sudah disampaikan tadi, nilai-nilai Pancasila ini tetap juga tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Biarpun perjalanan ketatanegaraan mengalami perubahan dan pergantian undang-undang, kalau kita lihat gitu ya, sejarah dari Undang-Undang 1945, kemudian konstitusi apa namanya RIS Republik Indonesia Serikat, kemudian menjadi UUDS atau Undang-Undang Sementara gitu ya, sampai kemudian semuanya tidak cocok dan pada akhirnya sampai kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ini menjadi hal yang sangat penting sehingga ini adalah landasan-landasan histori ini ternyata bahwa dasar negara Pancasila ini memang tidak terganti. Karena itu tadi bahwa
nilai Pancasila itu pada hakikatnya adalah dari bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Kemudian memasuki landasan kultural. Mengapa demikian? Landasan kultural menyebutkan bahwa Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan cerminan nilai-nilai yang tumbuh dalam kehidupan budaya bangsa Indonesia. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa kehidupan budaya bangsa Indonesia itu adalah tentunya adalah berbagai macam, tetapi bisa disatukan dengan Pancasila. Pancasila juga mengandung nilai-nilai yang terbuka untuk masuknya nilai-nilai baru yang positif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini sangat terlihat ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya apa namanya? Artinya bahwa di dalam landasan ini bahwa apa namanya? Pancasila itu adalah memiliki nilai pemersatu, mengakomodasi itu ya dari keberagaman etnis, agama, budaya di Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai alat pemersatu yang menjembatani perbedaan serta tentunya memperkuat dari persatuan dan kesatuan bangsa. Ini adalah modal, teman-teman. Bagaimana kita meyakini betul bahwa Pancasila ini adalah merupakan dasar utama di mana merupakan menjadi apa namanya dasar negara sebagai pemersatu bangsa. Di dalam landasan yuridis kita tahu bahwa tentunya Undang-Undang Nomor 289, Nomor 20 2003, 12 2020 apa namanya? 2012 di mana masing-masing nomor 289 tentang sistem pendidikan nasional, kemudian juga 20 2023 tentang sistem pendidikan nasional dan diperbarui untuk Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Bahwasanya di mana secara yuridis bahwa dasar negara atau Pancasila ini tentunya harus diajarkan di dalam pendidikan formal, tidak terkecuali adalah pendidikan tinggi di Indonesia. Seperti itu. Kemudian juga sebagai landasan filosofi, nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara Republik Indonesia. Ya, jadi apa namanya nilai-nilai itu apa? Nilai apa? Satu, nilai ketuhanan, berkemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya. Dan tentunya selalu berusaha untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan mewujudkan gitu ya apa namanya Indonesia. Kemudian teman-teman semuanya kita tahu bahwa yang namanya negara Pancasila. Negara Pancasila ini tentunya kita harus pahami betul bahwa yang namanya negara Pancasila ini merupakan, sebentar, ya, saya mohon maaf, ya betul, ya, bahwa yang namanya pertama adalah paham negara kesatuan. Bahwa kesatuan itu apa? Yang dimaksud dengan kesatuan apa namanya itu adalah unsur-unsur terbentuknya satu apa namanya rakyat, wilayah dan tentunya juga satu pemerintahan. Yang kedua, ini juga paham negara kebangsaan, di mana bahwa negara kebangsaan ini merupakan begitu ya negara Republik Indonesia ini dibentuk atas kesatuan, yaitu tadi ya ada kesatuan sejarah, kesatuan nasib, kesatuan kebudayaan, kesatuan wilayah, dan kesatuan kerohanian. Di mana ini merupakan kita harus tahu betul bahwa gitu ya kesatuan di dalam negara kebangsaan ini adalah menjadi satu negara Pancasila, di mana bahwa Pancasila apa negara Pancasila
untuk Republik Indonesia didasarkan pada ideologi Pancasila yang tentunya dijadikan sebagai dasar gitu. Kemudian paham negara integralistik. Di mana sih sebenarnya ketika kita berbicara masalah paham negara integralistik ini sebenarnya adalah negara sebagai satu kesatuan integral ya dari unsur-unsur yang menyusunnya. Negara mengatasi semua golongan, bagian-bagian yang membentuk negara. Negara tidak memihak pada satu golongan. Artinya bahwa kita ini adalah memiliki negara yang terintegralistik. Artinya satu kesatuan yang tentunya tidak bisa dipisahkan. Sebagai negara Pancasila, Indonesia didirikan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Tentunya ketika kita berbicara masalah integralistik ini adalah menjadi gitu ya, bahwa yang namanya Pancasila ini adalah satu kesatuan yang utuh. Meskipun kita ini adalah dibedakan dengan berbagai yang suku, berbagai budaya, berbagai bahasa, tetapi ini tidak di pihak satu dengan yang lainnya, tetapi ini justru menjadi bagian yang menyeluruh terintegral di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian negara Pancasila. Negara Pancasila itu sendiri adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Di mana sih sebenarnya prinsip-prinsip dari negara Pancasila itu tentunya adalah negara-negara yang memiliki eh, ketuhanan, memiliki nilai-nilai. Nilai-nilainya apa? Nilai-nilai ini adalah sebenarnya maknanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentunya adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tentunya ketika kita berbicara begitu ya, masalah di mana sih sebenarnya begitu ya, tentunya adalah ada tantangan-tantangan di mana Pancasila itu sendiri. Kita akan sebentar membahas tentang bagaimana sih sebenarnya gitu ya, bahwa makna dari 5 sila di dalam Pancasila. Pada akhirnya nanti kita akan melihat apa sih sebenarnya yang akan menjadi tantangan bagi Pancasila. Ketuhanan dari 5 sila yang kita bisa sebutkan dan tentunya kita hafal betul bahwa sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana sebenarnya adalah memiliki makna bahwa menegaskan bahwa negara Indonesia ini berdasar pada kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Tentunya ini akan memiliki implementasi di dalam kehidupan kita sehari-hari, menjamin kebebasan beragama dan mengakui peran agama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana ini sebenarnya adalah maknanya? Maknanya kemanusiaan yang adil dan beradab ini di mana sebenarnya mendorong perlakuan adil dan beradab terhadap semua manusia serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Implementasi di dalam kehidupan sehari-hari yang diperlihatkan adalah bagaimana kita manusia Indonesia menjunjung hak-hak asasi manusia dan tentunya mengedepankan prinsip keadilan sosial. Kita masuk kepada sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia memiliki makna menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di dalam keragaman budaya, suku, dan agama di Indonesia.
Implementasinya adalah bagaimana kita individu Pancasila, individu yang ada di negara Indonesia ini memperkuat integrasi nasional dan menghindari perpecahan. Kemudian kita masuk kepada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana memiliki makna menekankan pada sistem demokrasi yang berdasarkan pada musyawarah dan perwakilan, di mana implementasinya adalah mengutamakan sistem pemerintahan yang demokratis dan musyawarah di dalam pengambilan keputusan. Ini sekali lagi tercermin juga di dalam Pancasila, bahwa yang namanya Pancasila merupakan satu konsensus, tidak dari pemikiran satu orang saja, tetapi pemikiran bersama yang dilandasi dengan senasib, sepenanggungan, dengan tentunya adalah melihat pada satu cita-cita atau tujuan yang sama. Dan kemudian adalah kita menuju ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana memiliki makna bahwa menjamin keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi, ya, sosial dan kesejahteraan. Ini tentunya implementasinya apa di dalam kehidupan sehari-hari? Implementasinya adalah bagaimana kita semua bisa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi. Nah, sekarang kita masuk kepada tantangan dari Pancasila itu sendiri. Teman-teman semuanya, tantangan dari Pancasila itu sendiri tentunya juga banyak sekali, ya. Dari apa yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa gitu ya, tantangan-tantangan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tentunya akan menghadapi satu tantangan dalam pelaksanaan dan pengamalannya. Beberapa tantangan-tantangan yang utama yang dihadapi di dalam menjaga serta menerapkan nilai-nilai Pancasila di Indonesia ini antara lain. Pertama, gangguan paham-paham atau ideologi lain sejak masa pemerintahan Orde Baru lama, Orde Lama gitu ya, sampai sekarang seperti komunisme, liberalisme, sekularisme, kapitalisme, hedonisme, dan kekhalifahan gitu ya. Jadi ini juga menjadi salah satu bentuk dari bagaimana sih sebenarnya tantangan di dalam menghadapi serta menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kemudian juga penyalahgunaan teknologi, hoax, ketidakpedulian terhadap Pancasila dan bangsa Indonesia, politik adu domba, ini juga marak sekali. Jadi bagaimana apa namanya menjadikan bahwa eh, penyalahgunaan teknologi ini adalah menjadi satu bentuk bahwa di mana sih sebenarnya apa namanya ini menunjukkan bahwa ketidakpedulian terhadap Pancasila serta apa namanya bangsa Indonesia. Jadi perubahan-perubahan ini yang sebenarnya menjadi tantangan yang harus kita tangkal agar supaya tujuan nasional itu tetap bisa ditegakkan. Kemudian juga kita akan melihat bahwa pelaksanaan Pancasila masa Orde Baru banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak terkecuali adalah kita bisa untuk melihat korupsi, kolusi, serta nepotisme. Korupsi dan tentunya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi ini serta penyalahgunaan kekuasaan dapat menghambat tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip dari keadilan sosial dan pemerintahan yang bersih yang terdapat di dalam Pancasila. Serta tentunya kita juga melihat ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Kita lihat juga
kesenjangan sosial ekonomi yang masih sangat signifikan di Indonesia menjadi tantangan yang sangat besar dalam mewujudkan sila kelima ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketidakmerataan dalam akses pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi harus diatasi agar prinsip ini dapat terwujud. Belum lagi kalau kita melihat juga fragmentasi sosial. Meskipun Pancasila ini menekankan persatuan dan keberagaman, perpecahan sosial didasarkan pada suku, agama, golongan masih juga sering terjadi. Konflik horisontal dan intoleran ini juga bisa mengancam dari keutuhan bangsa. Belum lagi dari penegakan dari prinsip-prinsip Pancasila di dalam hukum dan perundang-undangan yang sekarang ini juga tidak konsisten. Terkadang terdapat masalah di dalam penegakan hukum yang tentunya akan merugikan keadilan dan pemerintahan yang kurang baik. Ya, ini semua juga menjadi tantangan tersendiri. Belum lagi yang kita lihat adalah krisis lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Ini nanti teman-teman bisa akan melihat ya bagaimana ketimpangan pada akhirnya nanti proyek yang kita lakukan ini adalah mengapa kita harus SDGs gitu ya. Krisis lingkungan dan pembangunan kelanjutan ini juga merupakan salah satu tantangan utama, tantangan dari Pancasila itu sendiri, di mana tantangan dalam menjaga lingkungan dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan juga menjadi masalah. Pancasila mengandung prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dipertimbangkan di dalam kebijakan pembangunan. Juga yang tidak kalah pentingnya tantangan di dalam Pancasila ini adalah pendidikan dan kesadaran Pancasila itu sendiri. Di mana sih sebenarnya pendidikan Pancasila ini kurang memadai dapat menyebabkan ya. Jadi walaupun pada hakikatnya semua pendidikan formal harus dipaparkan, harus diberikan pendidikan Pancasila. Tetapi kita juga menjadi tantangan sendiri manakala jikalau pendidikan Pancasila ini tidak atau kurang memadai dapat menyebabkan generasi muda tidak memahami pentingnya nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran yang tidak efektif tentang Pancasila ini bisa mengurangi kesadaran dan implementasi nilai-nilai tersebut. Kita mengharap betul bahwa Pancasila, pendidikan Pancasila yang sudah kita paparkan ini, yang sudah kita berikan ini betul-betul bisa menjadi modal bagi mahasiswa Universitas Airlangga di dalam kehidupan sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang tentunya senantiasa menegakkan dari Pancasila. Ini nanti PR ya teman-teman. Jadi fakta-fakta penting di balik hari lahirnya Pancasila bisa dilihat di film dokumenter tersebut. Baik, sekarang kita akan masuk di dalam penugasan. Ya, penugasan ini teman-teman, silahkan nanti teman-teman penugasan ini adalah kajian karakter ketokohan nasional. Jadi bagaimana kita bisa untuk merefleksikan para tokoh-tokoh yang menjadi panitia 9 yang telah menjadi tim-tim perumus di dalam menetapkan Pancasila baik sebagai ideologi dasar maupun sebagai dasar negara. Demi menyempurnakan rumusan Pancasila dan undang-undang dasar yang didasari atas kelima dasar negara, maka BPUPKI membuat panitia 9. Siapa itu? Gitu ya. Satu adalah Soekarno, dua Muhammad Hatta, yang ketiga Muhammad Yamin, yang keempat Abdul Kahar Muzakir, kemudian yang kelima adalah Abi Koseno Cokro Sujoso, kemudian yang keenam adalah Agus Salim, yang ketujuh adalah A.A. Maramis,
yang ke-8 Wahid Hasim, dan yang ke-9 Ahmad Subagio. Nah, sekarang yang menjadi tugas teman-teman adalah ini secara individual ya. Jadi membuat review dalam bentuk artikel atas salah satu tokoh dari panitia 9 di atas. Ini selain Soekarno-Hatta ya. Tugas ini nanti dikumpulkan teman-teman di Hebat e-learning pada TM yang ke-7 sebelum kita laksanakan ujian tengah semester ya. Jadi untuk format reviewnya dalam bentuk artikel sepanjang 500 sampai 600 kata ya, 4.500 sampai 5.000 karakter tanpa spasi. Dengan format tulisan, nanti teman-teman satu membuat judul. Yang kedua, nama penulis dan NIM. Yang ketiga, isi tulisan bisa menggunakan subjudul atau tidak. Dan yang ketiga adalah referensi, minimal 2 referensi. Ya, contoh penulisan bisa mengacu kepada sosok yang dimuat di harian Kompas. Menarik bukan? Jadi bagaimana agar supaya nilai-nilai Pancasila ini ketika ini adalah dirumuskan oleh para tokoh-tokoh yang luar biasa, kita bisa untuk menginternalisasi Pancasila ini sebagai dasar kehidupan kita berbangsa dan bernegara Indonesia. Sehingga ini nanti juga kita bisa untuk mengatasi tantangan-tantangan terkait dengan Pancasila, dan tentunya ini kita perlu satu upaya yang terintegrasi dan konsisten dari masyarakat dan semua elemen bangsa, terutama juga pemerintah, untuk menerapkan serta menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam semua aspek kehidupan. Pendidikan, penegakan hukum, kebijakan nasional, kemudian dan dialog antar kelompok adalah beberapa langkah yang diambil untuk menguatkan penerapan Pancasila di negara Indonesia. Baiklah teman-teman semuanya, selanjutnya sebelum nanti teman-teman masuk kepada tugas individu, kita akan berdiskusi dulu, dan kemudian terima kasih sekali lagi ini yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan yang kedua ini bisa menyemangati kita, memberikan bekal kepada kita bahwa lahirnya ideologi Pancasila merupakan proses yang melibatkan perkembangan ide dan konsep dasar negara. Pancasila kita sebagai dasar negara memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dimulai dari masa penjajahan hingga proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Baiklah teman-teman, gitu ya. Para pemuda Pancasila terus berjuang, terus isi kemerdekaan ini tentunya dengan mengimplementasikan selalu di dalam kehidupan kewarganegaraan ini, tentunya dengan dasar-dasar yang termaktub di dalam sila-sila Pancasila. Selamat belajar dan tentunya semangat selalu untuk terus menjadi satria air langga yang senantiasa memiliki dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan untuk Indonesia adil dan beradab. Jayalah selalu Pancasila, salam Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.